Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita akan melihat perkembangan dari pembuatan saluran yang cukup besar, yaitu menggunakan box culvert 2 kali 2 meter di arah Asembaris Tebet menuju ke arah Kali Ciliwung yang berada di sekitar Kampung Melayu. Kita baru saja putar balik di bawah dari flyover Kampung Melayu menuju ke arah Tebet, dan di bagian bawah dari flyover ini sudah menjadi kawasan hijau ya, karena sudah banyak ditanami dengan tanaman-tanaman ataupun pepohonan. Tadinya di situ terdapat penghuni-penghuni liar yang mendiami area di bawah kolong dari flyover. Namun dengan proses penertiban dan juga pengawasan yang cukup intensif menjadikan area ini lebih steril dan lebih tertata. Yang ada di bagian kiri kita melihat adanya kabel yang menjuntai, kabel udara bahkan sampai ke jembatan dari Kali Ciliwung. Tampak juga di sini ada angkutan kota yang antri menunggu penumpang. Baik, sesuai dengan area pekerjaan, maka setelah turun dari flyover atau dari arah Kampung Melayu, jalan akan terbelah menjadi dua bagian atau dua lajur yang berbeda, bukan lajur cepat dan lajur lambat, tapi ada satu bagian atau satu lajur dengan lebar kurang lebih 3 meter. Itu dipergunakan untuk area pembangunan saluran baru yang berukuran 2 kali 2 meter box culvert ya. Proses pengerjaan dari saluran ini dilakukan secara bertahap karena ada jalan-jalan yang masih dipergunakan oleh masyarakat ya untuk melakukan mobilitas beraktivitas. Jadi proses pekerjaan dilakukan sebagian lebih tepatnya. Nah, ada bagian yang sudah selesai bahkan sudah dicor kembali, dan ada bagian yang masih dilakukan pemasangan box culvert ya, melakukan penimbunan seperti yang ada di sini. Jelang flyover dari Tebet di sekitar sini sudah mulai ditimbun box culvertnya sebagian. Kemudian nampaknya juga sudah ditumpuk material-material pasir dan batu split untuk persiapan pengecoran kembali agar jalannya menjadi rata. Nantinya setelah rata mungkin akan dicor lalu di aspal ya, seperti itu. Tampak box culvert di sini memang berada agak jauh lebih di bawah, mengingat kawasan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang ada ke arah Kali Ciliwung di sekitar Kampung Melayu. Bahkan box culvertnya ditumpuk menjadi dua di sekitar sini. Nah, masih ada alat berat yang dipekerjakan di sekitar sini, yaitu satu ekskavator breaker yang berfungsi memecah dari aspal, karena ini garisnya juga sudah ada petunjuk untuk jalur pemecahan aspal. Nantinya setelah dipecah maka aspal tersebut ya, puing-puingnya akan dibawa oleh truk, dan akhirnya area tersebut tinggal tanah saja. Kemudian pekerjaan akan dilanjutkan oleh ekskavator yang ada bucketnya untuk pengerukan. Lalu setelah dikeruk ya, membentuk satu jalur, maka akan dimasukkanlah si box culvert, karena jalur kerukan itu punya lebar kurang lebih 3 meter. Dengan box culvert 2 kali 2 meter masih akan ada sisa di kiri dan kanannya untuk diisi dengan tanah dan pemadatan kembali. Baik, untuk lebih dekat kita akan melihat area ini di mana box culvert sudah dimasukkan ke dalam area galian 3 meter ya. Kemudian box culvert ini disusun satu persatu sehingga membentuk sebuah saluran yang utuh. Nah, box culvert sendiri punya lebar 1 meter ya kalau kita lihat di sini. Jadi per 1 meter boxnya dimasukkan, kemudian nanti disusun memanjang ya, mengikuti galian yang sudah ada. Setelah dimasukkan maka akan ditimbun kembali dan diratakan, dipadatkan dengan roller, biasanya seperti itu. Lalu di bagian atas akan disiapkan proses pengecoran ya. Biasanya akan ada besi atau tulang-tulang besi serta papan pendukung untuk proses pembetonan. Box culvert adalah beton ya yang dicetak segi 4, dan di sini dicetak berukuran 2 kali 2 meter. Proses pencetakan dilakukan di area lain, jadi pada saat kesini hanya dibawa hasil cetakan beton yang sudah jadi, sehingga tinggal pasang ya, tidak lagi melakukan pembuatan pengecoran ya di sekitar ini menjadi sebuah box atau menjadi saluran. Karena yang begini, yang portable akan sangat membantu proses pengerjaan lebih cepat daripada melakukan
pembuatan sendiri ya, menggunakan bata, menggunakan batako ataupun menggunakan hebel lalu disusun-susun menjadi saluran. Nah, selain yang model begini, kita lihat ada yang model huruf U, itu namanya U-ditch. Ya, karena bentuk huruf U-ditch, jadi kotak berbentuk huruf U kali ya. Ini adalah lubang yang nantinya akan menjadi saluran air ya, atau kisi-kisi air dari jalan, di mana air akan masuk ke sini. Kita mungkin juga akan melihat nantinya bagaimana air akan disalurkan dari selokan, karena ini adalah saluran penghubung ya. Jadi dari selokan akan masuk ke sini, lalu semuanya akan dialirkan ke arah Kali Ciliwung. Tidak ada lagi air yang terpendam harusnya ya di beberapa lokasi, harusnya seperti itu. Cuman kita nanti akan lihat bersama. Paling tidak ini dapat mengurangi genangan-genangan air ya, kemudian juga banjir yang ada di sekitar Asembaris, Tebet, dan ke arah Kali Ciliwung. Nah, proses penggalian dari saluran baru ini memang dilakukan di arah badan jalan agak ke kanan ya, atau kalau tadi bisa berada di tengah jalan. Kalau di sini berada di samping dari flyover Tebet. Nah, proses penggalian dari saluran kita lihat juga cukup rapi, tidak pecah-pecah berantakan si aspalnya, tapi cukup cukup lurus lah paling tidak. Ya, kita lihat ke bawah ya, lumayan dalam si box culvertnya berada di sekitar sini. Ya, faktornya itu tadi karena area ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan area yang berada di sekitar Kali Ciliwung di arah sana. Jadi permukaan dari si air di dalam box culvert ya paling tidak agak lebih tinggi sedikit dibandingkan yang ada di sisi ke arah Kali Ciliwung. Debu cukup banyak di sini, jadi mungkin bagi sahabat kami yang melalui jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ya, agar dapat lebih aware dan juga dapat menghindari terutama pada saat jam-jam sibuk pagi dan sore hari, karena area ini akan cukup sangat padat ya dan menyita waktu menunggu antrian kendaraan bisa lewat. Tambah di bagian bawah box culvertnya sebagian sudah ditanam, sebagian masih belum ya. Ada yang masih ada di atas. Area ini hanya dibatasi oleh kon ya. Oh ya, si abang ini masih melawan arah. Di sini juga cukup banyak ya ternyata oknum-oknum yang suka melawan arah. Nah, area ini sebaiknya ya mungkin bisa dipagar dengan barrier beton, karena lubang yang ada hasil galian lumayan dalam, kecuali yang sudah seperti ini ya. Ini hanya usulan. Kita akan terus ke arah stasiun Tebet ya. Di sini di samping flyover, proses yang berlangsung adalah memecah dari aspal-aspal yang ada. Lalu juga sebagian aspalnya sudah diangkut, nampaknya tinggal dilakukan pengerukan atau penggalian oleh ekskavator yang ada bucketnya. Nah, di sini sudah cukup rapi karena puing-puing dari aspal sudah dikeluarkan, tinggal proses penggalian. Ya, cukup banyak ya para pelawan arah di sekitar sini. Ya, mungkin mencari shortcut ya biasa seperti itu. Namun karena di jalannya sempit mungkin agak berbahaya karena langsung berhadapan dengan banyak kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, ini bekas-bekas aspal yang sudah dipecahkan, nanti tinggal diangkut oleh truk ya, biasanya seperti itu. Dan area penggalian dari aspal, pemecahan dari aspal masih sampai di sini di sekitar belokan. Nantinya akan diteruskan ke arah stasiun Tebet ya, tapi akan berbelok ke Asembaris. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, proses ini akan berlangsung sampai bulan November tahun 2023 ini. Jadi nantinya jelang akhir tahun tentunya diharapkan semua penggalian, kemudian juga pemasangan box culvert, meratakan jalan ya, merapikan jalan selesai. Jadi di bulan-bulan November, di bulan Desember, Januari, Februari kan curah hujan Jakarta cukup tinggi.
Mudah-mudahan ya area-area ini tidak lagi terdampak cukup banyak oleh genangan-genangan air atau banjir dan seterusnya. Tapi air yang ada itu langsung dialirkan menuju ke arah Kali Ciliwung. Nah, ini akan membantu juga masyarakat yang ada di sekitar sini tidak terdampak masuknya air ke dalam rumah ataupun ke dalam toko. Selain itu, kita juga berharap normalisasi dapat terus berlanjut ya di sekitar Kali Ciliwung untuk membuat tanggul lebih panjang dari yang ada sekarang, yaitu 17 km. Tanah yang digali di sekitar sini adalah tanah yang berwarna coklat ya hasilnya. Jadi ini memang tanah murni yang berada di bawah dari lapisan aspal. Kalau kita lihat sendiri, aspalnya juga terdiri dari banyak lapisan di bawahnya. Ada aspal, ada beton, ada kerikil ya, kemudian baru tanah. Tanahnya ini adalah tanah liat. Nah, area-area ini kan lubangnya cukup dalam ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi pelaksana untuk menutup atau memagari lah paling tidak dengan barrier-barrier beton seperti ada yang di pojokan sana. Karena cukup berbahaya ya kalau kita lihat. Di sini hanya ada kon ya, apalagi kalau malam hari mungkin perlu juga ditambahkan dengan penerangan. Ya, kemarin sesuai dengan masukan dari sahabat-sahabat Outdoor Indonesia dan ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah kenapa dibuat di sekitar tengah jalan atau di badan jalan seperti ini ya, karena adanya jaringan utilitas di bagian kanan yang harus dipindah dan itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembuatan di sisi badan jalan situ. Yang kedua, dampaknya adalah nantinya akan ada kisi-kisi air yang tidak sama rata dengan jalan. Nah, mudah-mudahan nanti kisi airnya dapat dibuat sama rata dengan jalan sehingga para pengguna melewatinya dengan nyaman ya. Harusnya seperti ini barrier-barrier betonnya ditaruh, cuman ini mungkin jaraknya agak jauh-jauh ya. Kalau bisa lebih dekat, nah seperti yang di depan sini, terutama untuk area-area yang berlubang itu akan jauh lebih aman dan lebih nyaman bagi para pengguna. Di sisi kanan kita ya, di sini terdapat selokan atau saluran air kecil. Nah, nantinya saluran air ini akan dialirkan menuju ke arah saluran penghubung tersebut. Dan juga kita melihat ada tutup dari saluran yang ada di pinggir. Ini pohonnya berada di tengah jalan ya. Jadinya seperti itu atau di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. PHB Asem Baris. Oke, jadi memang nama pekerjaannya adalah pembuatan saluran penghubung Asem Baris. Jadi pembuatan salurannya dilakukan dari arah Jalan Asem Baris sebenarnya sampai ke arah Kampung Melayu dengan panjang lebih dari 1 km. Kemudian alurnya adalah berbentuk huruf L dari Asem Baris masuk ke arah langsung menuju Kali Ciliwung di Kampung Melayu. Ini area yang sudah selesai pembetonan, sudah kering, sudah bisa dilewati. Dan pekerjaan dilanjut dengan area yang tadinya sempat dibuka, kemudian saat ini sudah ditutup untuk dilakukan pekerjaan. Ya, di bawah sini terdapat box penutup manhole yang bisa diangkat untuk proses nantinya dipergunakan pada saat maintenance ya, pemeliharaan dari saluran atau juga operasional saluran, atau harus melihat adanya penyumbatan di saluran dan harus dibersihkan. Baik, di sini galian di depan gudang peluru ini ketemu dengan satu saluran besi ya, ada pipa besi. Oh, ada dua saluran pipa besi yang mungkin akan harus diperhatikan untuk dicarikan cara bagaimana agar saluran tetap bisa dan pipanya tetap ada atau dipindah atau bagaimana ya. Ini kurang lebih 1 minggu yang lalu, kita belum lihat lagi detailnya di sekitar sini. Mudah-mudahan nantinya ada solusi. Nah, kemarin ada masukan lagi lanjutan dari sahabat Outdoor Indonesia ya, bahwasannya untuk sebelum menggali di sini ada alat untuk pendeteksi bahwasannya di bagian bawah dari tanah itu ada pipa, ada apa, nanti akan bisa dipersiapkan langkah-langkah bagaimana sebelum proses penggalian dilakukan. Ya, lapisan-lapisan jalan yang ada di sini ternyata cukup tebal ya. Jalan ini sudah dinaikkan lumayan tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena ada beton, kemudian ada aspal, ada beton. Nah, area yang dalam ini dipagari dengan
barrier beton ini sudah cukup aman bagi para pengendara. Kemudian juga di sini terdapat satu ekskavator yang melakukan pengerukan hari ini hari Minggu, jadi memang tidak ada pekerjaan. Kemarin juga ada pertanyaan kenapa tidak ada pekerjaan di sekitar sini, karena hari libur ya. Ada bagian-bagian yang masih terbuka seperti yang ini tutupnya karena mungkin masih dalam tahap pengerasan dan ada proses pekerjaan di bagian dalam. Nah, cukup rapi sebenarnya sambungan yang dibuat ya. Tadinya kan sempat dibongkar, jadi memisahkan jalur yang kanan dan jalur yang kiri sekarang sudah tersambung kembali dengan baik. Mudah-mudahan selesai semuanya di aspal dan tidak kelihatan, malah menjadi jauh lebih mulus karena Jakarta saat ini sedang gencar-gencarnya mengaspal jalan. Selain untuk kepentingan KTT ya, ASEAN 2023 juga tentunya membuat nyaman para pengguna ya, para pengguna kendaraan lebih tepatnya. Kemudian lagi kita juga mengharapkan banyaknya angkutan-angkutan massal ya, dan LRT Jabodebek dapat beroperasi karena menjadi satu alternatif moda transportasi. Orang tidak lagi menggunakan kendaraan menuju pusat kota Jakarta, lebih cepat dan seterusnya. Ya, kita akan pantau bersama area ini penyelesaiannya sampai bulan November, dan mudah-mudahan membawa dampak yang lebih baik bagi penanganan banjir genangan air yang ada di sekitar sini, yaitu Tebet Kampung Melayu. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.